sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan sesuai dengan yang kita harapkan. Kami persilakan Hunce Lucia, terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Anuraga. Selamat malam semuanya. Peter Tong Tien. Dita. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita akhirnya sampai pada acara pemaparan. Kali ini kita akan bersama dengan Ibu Meriana. Beliau adalah seorang sarjana terapan akupuntur dan juga Master Chinese Medicine. Kita sangat beruntung sekali pada malam hari ini karena kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Biasanya kita nanti akan melihat apa sih, kenapa lidah kok bisa menunjukkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa lidah bisa menunjukkan penyakit kita. Saya jadi ingat waktu kecil kalau ke dokter kan mesti disuruh coba keluarkan lidahnya. Nah, apa sama ya dokter yang biasa dengan dokter Bu Meriana ini? Baiklah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan serahkan kepada Ibu Meriana Halim. Silahkan, Ibu. Belum ada suaranya, Ibu. Masih di mute ya. Bu Meriana, silahkan. Sudah terdengar belum ya? Ya, ini sudah bagus. Sudah ya? Oke. Oke. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Suparno yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan. Dan selamat malam juga saya ucapkan kepada Ketua Umum Parakin Pusat, Bapak Sese Dr. Usman Arif, juga kepada para pengurus Parakin yang dengan senang hati mengundang saya, dan serta para peserta webinar. Hari ini yang akan saya bahas itu adalah diagnosa lidah terhadap kesehatan. Mungkin bisa dimulai ya PPT-nya. Oke. Dalam diagnosa lidah, apa itu sih diagnosa lidah? Itu kan banyak orang juga tidak merasa bahwa lidahnya itu ada masalah. Tapi sebenarnya diagnosa lidah itu masuk dalam 4 pemeriksaan tingkat pertama, yaitu Wang pengamatan. Jadi di Chinese itu kita mempunyai 4 cara pemeriksaan dan diagnosa, yaitu Wang, Wen, Wen, Qie. Yaitu yang pertama pengamatan, lalu Wen penciuman, lalu Wen bertanya atau melakukan sebuah diskusi, lalu Qie itu adalah meraba dan menentukan sebuah diagnosa. Jadi 4 dari pemeriksaan ini wajib dikuasai sebelum kita menarik sebuah diagnosa terhadap seorang pasien. Dan prinsip dari pengobatan kita itu adalah kontak keseimbangan. Jadi di dalam prinsip pengobatan Chinese medicine memakai prinsip keseimbangan yin dan yang. Jadi yin yang itu
jika tidak seimbang, maka seseorang akan sakit. Dan di dalam konsep keseimbangan ini, yin yang bersifat relatif. Artinya tidak ada kata pasti dalam yin yang. Ya, jadi selalu dia dalam perubahan yang dinamis. Jadi yin yang itu berubah terus-menerus. Seperti sekarang malam, nanti akan pagi, kemudian malam lagi gitu. Jadi yin yang itu berubah dan terus perubahannya itu dinamis. Artinya tidak pernah berhenti. Dan segala sesuatu yang mengandung derajat rasio dari yin yang. Jadi termasuk kita sebagai tubuh manusia, kita mempunyai yin yang sangat jelas. Seperti tangan kita. Punggung tangan kita itu warnanya hitam, tapi bagian dalamnya putih. Jadi di tangan kita pun sudah terbagi yin yang. Kemudian atas dalam tubuh kita itu di kepala itu yang, lalu di bawah itu kaki itu yin. Dan seperti kita bisa lihat gambar yin yang di samping itu, yin yang itu terbagi pagi, malam, panas, dingin, keras, lembut, terang, gelap. Dan sifat-sifat yin yang itu termasuk laki-laki dan perempuan, itu semua ada di sekitar kita. Jadi segala sesuatu itu mengandung derajat rasio dari yin yang. Dasar pengertian yin yang itu ditulis jelas di dalam buku I Ching. Dia memuat segala perubahan di alam semesta itu. Jadi yin yang itu adalah sesuatu yang dinamis. Dia berubah setiap saat dan kita sebagai manusia yang ada di dalamnya, termasuk nanti organ-organ kita, itu juga mengikuti perubahan. Nanti yin yang-nya berubah, musimnya berubah, kita juga mengikuti perubahan itu. Jadi dari seorang bayi lahir hingga dia besar, perubahan yin yang itu terus terjadi, hingga seseorang itu menjadi tua, dan kemudian meninggal. Perubahan yin yang itu tidak pernah berhenti, walaupun dia sudah di dalam tanah, dikuburkan, perubahan yin yang tetap mengikuti seorang makhluk atau setiap makhluk di dunia ini. Teori yin yang mengungkapkan bahwa segala sesuatu di bumi ini terdiri dari dua hal yang berlawanan, yaitu yin dan yang. Lalu, sedangkan hubungan yin yang merupakan suatu kekuatan dari dalam yang menjadi penyebab semua perkembangan dan perubahan. Nah, di gambar yin yang ini kita bisa lihat putihnya yang, hitamnya yin. Tapi di dalam yang itu ada yin-nya, dan di dalam yin ada yang-nya. Artinya, di saat sesuatu yang sudah sangat yang, dia akan berubah menjadi yin. Di saat sesuatu yang sangat yin, dia akan berubah menjadi yang. Jadi, yang itu yang menjelaskan bahwa tidak ada kekekalan di dunia ini. Segala sesuatu berubah, segala sesuatu akan terus aktif, dan kita sebagai salah satu makhluk di alam semesta ini akan terus mengikuti perubahan. Kita akan terus sangat tergantung pada yin yang, sehingga perubahan yin yang di tubuh kita itu akan membentuk segala perubahan terhadap tubuh kita, terhadap udara, dan itu juga nanti akan mempengaruhi lidah kita. Yin yang itu kemudian akan melahirkan using. Using itu adalah sebuah 5 unsur ya. Mungkin semua orang di sini tahu tentang using. Using itu adalah 5 unsur dari elemen yang dihasilkan oleh yin yang. Jadi di sini ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, dan air. Kayu itu juga dibagi yin yang. Jadi yin, organ padatnya yin, liver, dan organ yangnya itu empedu, kemudian organ istimewanya itu tendon dan mata, lalu rasanya asam dan warnanya hijau. Kalau orang yang punya masalah dengan kayu, biasanya kita akan periksa
organ penyebabnya. Lalu biasanya dari tendon dan matanya, lalu kecenderungan suka rasanya, dan wajah di lidahnya. Warna wajah, maksud saya warna wajahnya akan terlihat perubahan. Termasuk api, dia berhubungan dengan organ yinnya jantung, organ yangnya usus kecil, kemudian organ istimewanya ada lidah, vaskular, lalu diafragma dan darah, lalu rasanya pahit, warnanya merah. Kemudian tanah itu organ yinnya itu limpa, organ yangnya itu lambung. Lalu organ istimewanya itu pankreas, otot, daging, dan mulut. Lalu rasanya manis, warnanya kuning. Lalu unsur logam, organ yinnya itu paru-paru, organ yangnya itu usus besar, lalu organ istimewanya hidung, kulit, dan rambut. Kemudian rasanya pedas, warnanya putih. Lalu unsur air itu mewakili organ padatnya itu ginjal, organ yangnya itu kandung kemih, lalu organ istimewanya itu ada tulang, rambut juga, kepala, telinga, sumsum, dan tulang belakangnya. Lalu rasanya asin, warnanya hitam. Di sini kita bisa melihat bahwa kelima unsur ini saling mendukung. Saya yakin semua yang belajar I Ching itu tahu bahwa 5 unsur itu saling melahirkan, juga saling menguasai. Nah, di dalam Huang Ti Nei Jing dibilang, Jian Gan Zhi Bing, Jian Dang Si Pi. Artinya apa? Jika kita melihat kan itu liver, penyakit di liver, kita itu harus menguatkan Bi. Bi itu limpa, tanah. Jadi penyakit liver itu akan menyerang tanah. Nah, supaya si tanah itu tidak terserang, jadi selain kita melemahkan fungsi liver, kita masih harus menguatkan tanah. Nah, begitu juga organ lain, kita itu akan selalu berkesinambungan. Itu menjelaskan kenapa saat nanti kita melihat herbal itu satu herbal itu mempunyai masuk ke banyak organ, lalu dia juga akan mempengaruhi ke berbagai rasa. Nah, itu saya merasa itu adalah karunia Tuhan. Dia memberikan banyak sekali bahan yang bisa kita pakai nanti untuk organ. Nah, di pengamatan, lalu termasuk pengamatan wajah. Pengamatan wajah itu adalah yang utama kita lakukan. Jadi kalau kita ketemu seseorang, pasti yang kita lihat wajahnya dulu kan. Jadi bagaimana kondisi wajahnya akan kita lihat. Jika wajahnya sangat cantik, sangat ini kita berasumsi ya tanpa lihat lidah kita berasumsi dia itu sehat. Ya. Nah, dengan warna wajah, misalnya wajah merah, wajah kuning, wajah hitam, wajah hijau, kita juga bisa berasumsi bahwa ada organ yang bermasalah di dalam tubuhnya karena dia sudah keluar ke paling atas ya. Biasanya jika dengan kondisi sudah keluar ke paling atas, boleh dibilang masalahnya cukup serius biasanya. Lalu selain pengawatan wajah, kita juga sering mengadakan pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi itu kita dibagi menjadi 3 bagian ya. Di sini kita bisa lihat ada Chun Quan Xie, jadi tangan 3 jari itu dipegang di area meridian paru-paru, Haiyin. Jadi ada istilah bahwa Haiyin Chu Pai Mai. Artinya meridian Haiyin itu menguasai nadi. Tapi sebenarnya nanti nadi itu sangat sulit dipengerti oleh orang awam. Jadi misalnya jika kita ke dokter,
kita akan mendapat hasil diagnosa, tes darah, tes ini, tes itu. Lalu kalau kita ke seorang praktisi sinse, dikasih tahu nadinya cepat, nadinya ini itu, si pasien itu suka bingung. Cepatnya kayak gimana, kapan saya sembuhnya, bagaimana menentukan bahwa saya itu sudah betul. Itu sangat sulit diterima, oleh karena itu pemeriksaan nadi itu tidak mudah dilakukan. Tapi sebenarnya sebagai praktisi, kita akan memeriksa nadi untuk mendukung diagnosa bersama dengan pengamatan kita, bersama dengan lidah, dan bersama dengan interview yang kita lakukan dengan pasien, baru nanti kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa masalah utama yang harus diselesaikan itu apa. Karena di dalam prinsip pengobatan TCM, kita itu ada cepiau dan cepen. Cepiau itu adalah pengobatan luar, artinya yang saat ini terjadi, dan cepen itu mengobati akar penyakit. Nah, kita itu nggak bisa selalu cepen. Jadi nggak bisa orang datang batuk pilek, kita bilang, oh nggak bisa, kamu itu sakitnya pinggang, ginjal kamu lemah, saya obatin pinggang. Nggak ada relevansi itu. Jadi ya kita harus cepiau dulu. Setelah cepiau, jika dia sudah oke, kita kasih tahu masalah di mana, jika dia mau cepen, baru kita lakukan. Nah, biasanya kalau cepiau itu cepat ya. Boleh dibilang kalau hanya flu dan batuk pilek gitu ya, bukan berarti saya bilang bisa ngobatin COVID ya. Tapi kalau untuk mengobati batuk, flu dan pilek itu sangat cepat hasilnya. Ya, boleh dibilang sebenarnya kita mempunyai banyak cara untuk mengusir angin luar ya. Nah, sedangkan jika nanti setelah kita melakukan sebuah diagnosa dan menentukan cara dari sebuah cara bagaimana kita akan melakukan sebuah pengobatan, nah baru nanti kita bisa menjelaskan ke pasien. Nah, cara yang paling disenangi oleh pasien itu adalah cara pengamatan lidah. Jadi mereka bisa melihat sendiri perubahan-perubahan yang dia lakukan, sehingga mereka itu tahu. Dan mereka bisa tahu bahwa sudah sampai kemana tahap dari sebuah pengobatan. Nah, pengamatan lidah itu posisi lidah kita bagi bahwa lidah itu dibagi 3 bagian, yaitu jauh atas, jauh tengah, dan jauh bawah. Jadi sang jiao, zong jiao, dan xia jiao. Jadi ujung lidah itu berhubungan dengan jantung, dan kemudian ada paru-paru. Lalu zong jiao itu berhubungan dengan piwi limpa lambung dan liver. Lalu xia jiao itu nanti berhubungan dengan ginjal dan kandung kemih. Sebenarnya bukan hanya lokasi aja yang kita mau perhatikan ya. Karena selain lokasi, kita masih akan memperhatikan warna, bentuk, dan qingqisen dari sebuah lidah. Jadi di saat lidah itu dikeluarkan, kita harus bisa mengetahui bahwa lidah itu dalam kondisi yang qingnya cukup, qi-nya bagus, ada sennya enggak, gitu. Dan tapi itu lebih sulit ya, lebih sulit untuk dilihat. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh lidah untuk dilihat. Yang pertama adalah warna lidah. Jadi warna lidah paling mudah untuk kita lihat, yaitu dari orang ke orang juga beda, tapi itu akan memberikan
kondisi kesehatan secara individu. Ya, jika lidah itu sudah berubah warna, kita sudah tahu bahwa ada masalah dalam keseimbangan yin yang tubuh kita. Jadi yin yang bagus itu, lidah kita itu harusnya warnanya merah muda. Nah, nanti jika warna itu berubah, kita akan tahu bahwa oh, ternyata yin yang di tubuh kita sudah berubah. Yang pertama kita lihat adalah warna lidah yang merah. Warna lidah yang merah itu bisa kita lihat di gambar ini, dua buah lidah yang warnanya berbeda tapi sama-sama merah. Nah, selain warnanya merahnya beda, itu menunjukkan bahwa panas di tubuhnya juga beda. Lalu selain itu kita juga lihat besarnya beda. Itu juga menunjukkan bahwa aliran cairan di tubuhnya beda. Lalu nanti kita juga lihat ketebalannya beda. Dan kita juga tahu lokasi mana yang bermasalah, jauh mana yang bermasalah. Dan di situ baru nanti kita melihat nadinya, lalu kita melakukan sebuah wawancara, baru kita melakukan sebuah diagnosa dan mengambil sebuah tindakan. Selain lidah merah, ada juga pasien yang datang dengan kondisi lidah yang pucat. Nah, kalau di merah itu karena ada panas di dalam kondisi lidah pucat, berarti dia kekurangan energi atau qi dan darah dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya itu dingin, lidahnya menjadi pucat. Jadi kalau qi-nya kurang, energinya kurang, darah seseorang itu kurang, lidahnya sendiri akan pucat. Ada juga lidah yang ungu. Lidah yang ungu ini adalah lidah yang kita anggap ada sumbatan. Ya, sumbatan-sumbatan itu bisa membentuk banyak hal. Ya, sumbatan-sumbatan yang terjadi di tubuh kita itu seperti yang lidah ini, kita melihat bahwa sumbatannya lokasinya cukup banyak. Ya, dia ada di liver sampai ke belakang. Jadi lokasi-lokasi sumbatan di lidah ya itu cukup besar. Jadi adanya keunguan di lidah seseorang, kita sudah tahu bahwa dia ada sumbatan di tubuhnya. Lalu yang kita lihat bahwa pengamatan lidah itu pertama adalah kita lihat lidahnya itu besar atau kecil, tebal atau tipis, lalu ada cetakan gigi enggak. Itu adalah salah satu tanda-tanda yang akan kita ambil untuk menentukan bahwa metabolisme tubuh pasien itu baik atau tidak. Karena nanti kalau misalnya yin yang-nya bagus, sebenarnya imunnya juga bagus. Jadi di Chung-I itu hanya perlu yin yang untuk memperbaiki metabolisme tubuh supaya imun tubuh itu baik. Gitu. Lalu kita bisa lihat lidah. Ya. Nah, lidah nomor 1 dan lidah nomor 2, kita lihat perbedaan antara lidah yang kurus dengan lidah yang gemuk. Ya. Lidah yang kurus itu, kurusnya itu di mulutnya itu masih banyak lokasi. Sewaktu dia keluarkan lidah, si lidah itu kurus sehingga kita masih melihat rongga mulutnya. Lalu lidah yang gemuk ini kita melihat bahwa rongga mulutnya itu sudah penuh saat lidahnya dikeluarkan. Kemudian ada garis tengah. Di tengah itu, garis tengah itu adalah penyebabnya adalah kanan kirinya sendiri bengkak. Jadi lidah itu agak bengkak kanan kirinya sehingga membentuk garis di tengah. Dan warnanya lidah juga beda antara lidah pertama yang agak merah dengan lidah kedua yang gemuk. Nah, kita bisa diagnosa bahwa lidah pertama itu panas, lidah kedua itu ada cairan yang
tersisa atau cairan yang tidak keluar. Selain itu kita masih nanti akan melihat selaput lidah. Dan seperti lidah pertama ini selaput lidahnya agak kuning, lalu lidah kedua selaput lidahnya agak pucat. Lalu lidah ketiga kita melihat lidahnya sangat tipis. Walaupun lebar, tapi dia sangat tipis. Tipisnya lidah juga menentukan bahwa si cairan itu kurang dan ada yang tidak lancar di situ. Jadi bukan hanya lidah yang ungu yang menandakan bahwa adanya tidak lancar, bahwa lidah yang terlalu tipis seperti gambar nomor 3 pun menentukan bahwa ada yang tidak lancar di tubuhnya, sehingga dia menyempit, ya, menyempit. Jadi otot-otot lidahnya sendiri menyempit. Lalu yang bawah, lidah yang ujungnya melekuk. Lidahnya itu sendiri sebenarnya tidak akan melekuk jika tidak ada tarikan dari belakang lidah. Jadi selain sang jiao zhong jiao xia jiao, sebenarnya kita masih ada wai jiao, adalah jiao luar. Nah, jiao luar ini akan menarik si lidah ke belakang. Nah, di saat jika lidahnya sendiri sudah tertarik seperti ini, si lidah ini akan menekuk ke belakang. Dan dia membentuk sebuah beda, ya, kanan kiri kita melihat beda panjangnya, terus tangannya menekuk, kiri dan kanan juga gemuknya beda. Ini juga adalah salah satu masalah dari kesehatan tubuh yang harus diperhatikan. Lalu yang kelima, kita melihat ada lidah yang gemuk, penuh di lidah, ujungnya bengkak, lalu pinggirnya bergerigi. Nah, kenapa lidah itu bergerigi? Lidah yang bergerigi adalah karena si lidah itu energinya tidak bisa berada di tengah-tengah. Jadi energi lidah itu terlalu lemah sehingga dia mendorong gigi kita. Jadi kalau orang yang lidahnya bergerigi itu pasti capek, badannya tidak kuat karena energi tubuh si yang qi, nanti kita lihat jing qi sennya itu dia kurang, sehingga si lidah itu mendorong giginya sehingga timbullah sebuah bercak gigi di lidahnya. Oke, lalu yang next. Nah, lidah ke-6 dan lidah yang ke-7. Yang ke-6 itu kita melihat lidahnya itu gelap dan kesannya kaku. Lalu di lidah yang ke-7 itu pucat dan kesannya lemah. Sebenarnya dari dua lidah yang ada pun kita bisa membedakan yin yang. Jadi yin yang di tubuhnya masing-masing terjadi masalah. Yang satu yangnya berlebih, yang satu yin-nya berlebih. Jadi yangnya kurang. Jadi pengertian bahwa kita itu membaca lidah di yin yang di tubuh itu sangat jelas. Nanti kita bisa lihat bagaimana lidah itu berubah bersama dengan waktu, bisa berubah menjadi lebih baik, bisa juga berubah menjadi ya lebih buruk. Ya. Lalu yang di bawah, ujung lidah melekuk ke dalam dan retak tengah. Nah, kalau kita melihat dari anatomi lidah, bahwa ujung lidah yang menekuk menandakan bahwa ada masalah di jantung dan paru-paru. Masalah jantung dan paru-parunya juga akan mempengaruhi organ lain. Jadi, organ-organ yang berhubungan, jadi si jantung itu api, paru-paru itu logam, ya. Dan organ-organ yang berhubungan di sini kita lihat di tengah kanan kirinya itu limpa lambung, lalu masih ada liver. Jadi kalau kita melihat begini kita sudah tahu bahwa cukup banyak organ yang terkena di sini.
Ya, tapi nanti kalau misalnya kita melakukan sebuah pengobatan, kita masih lihat si pasien itu datang dengan keluhan utamanya apa. Karena kalau banyak yang harus kita perbaiki, nggak mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi di Chinese itu kita itu ada prinsip bahwa ketepatan itu penting. Jadi nggak bisa luan xiaotannya. Jadi misalnya pakai 1000 peluru nembak burung, ya pasti ada yang mati. Nah, tapi kita itu harus sangat fokus nanti di saat kita melakukan sebuah pengobatan, mulai dari keluhan yang dikeluhkan. Nggak mungkin seseorang datang tambah keluhan. Nah, dari keluhan itu kita selesaikan, baru nanti kita lihat dari keluhan itu perubahannya di mana di lidah. Karena jika keluhannya hilang, tapi lidahnya belum berkurang, berarti kita tahu bahwa akar dari permasalahan itu belum selesai. Lalu kita lihat lidah nomor 9. Lidah itu retak di tengahnya. Lalu ditanya, kenapa bisa retak kan? Bahwa di tengah-tengah itu dianoksa TCM itu adalah limpa lambung. Jadi secara tidak langsung bahwa limpa lambungnya bermasalah. Ya, dia seperti tanah yang kekeringan dan retak. Nah, tanah yang kekeringan dan retak itu bukan berarti pasien itu kekurangan cairan, bukan. Tapi limpa lambungnya terluka. Ya, kalau kekurangan cairan kita masih melihat merah enggak, ya kan. Ada yang sangat merah tapi tidak retak seperti yang pertama, yang nomor 6. Kita lihat dia sangat merah, keunguan, dia banyak sumbatan, tapi dia tidak retak. Tapi bukan berarti kalau retak pasti bermasalah, yang berat enggak juga. Karena kadang-kadang retak itu bisa terjadi pasien dengan jangka lama buang air besarnya itu tidak berbentuk, artinya cair. Gitu. Jadi buang air besar itu kita masih ada prinsip yang harus diambil. Buang air besar itu yang baik itu seperti apa gitu. Lalu yang ke-14 kita lihat slide selanjutnya itu lidah tebal dan merah. Nah, lidah di nomor 11 itu lurus, artinya dari atas ke bawah kalau kita tarik garis lurus, itu dia lurus. Warnanya merah, tebal, tapi tidak sebesar yang seperti yang tadi kita lihat, karena dia masih ada kelihatan dari lubang mulutnya. Tapi di lidah nomor 11, kita melihat bahwa si lidah itu miring. Jadi kalau kita tarik lurus ke bawah, si lidah itu miring, ujungnya gelap, lalu nekuk ke bawah dan kaku. Itu kalau kita melihat dari pembagian lokasi paru-paru si pasien bermasalah. Ya, lalu biasanya karena lokasi paru-parunya bermasalah, bisa juga mempengaruhi ke lokasi jantungnya, dan karena sudah gelap, biasa peredaran darahnya juga sangat bermasalah, biasanya juga kemungkinan timbul ya karena banyak hambatan, bisa juga akan timbul sesuatu di situ ya, karena di situ sudah gelap. Ya, termasuk organ paru-parunya. Lalu kita lihat lagi di lidah nomor 12, di ujungnya itu lidahnya gemuk, dia melekuk ke bawah. Jadi lidahnya itu seperti ditarik ke bawah, lalu selaputnya tebal, lalu ujungnya itu seperti kehilangan sebagian. Jadi kita melihat ujung lidahnya itu ada yang missing di situ.
Nah, kita juga tahu bahwa yang seperti lidah yang ketarik begitu, berarti ciau belakang energinya itu tidak lancar. Tapi nanti kita masih harus melihat secara keseluruhan dari San Ciao ya. Lalu yang nomor 13 itu dia merah dengan bintik-bintik. Nah, selaputnya juga tebal. Itu adalah sebuah dianoksa tingkat dari panasnya seseorang. Jadi ada yang panas tidak berbintik, ada yang panas berbintik. Itu tingkat panasnya seseorang masih kita gabungkan dengan kondisi dia saat itu, kita gabungkan dengan nadi, lalu kita gabungkan dengan wawancara, keluhan, dan apa yang ingin dia saat ini dia rasakan dan ingin dia selesaikan saat itu. Lalu masih ada lagi lidah yang seperti peta. Nah, yang saya bilang bahwa cairan tubuh itu mempengaruhi. Lidah yang peta itu menandakan bahwa cairan tubuh itu tidak merata. Jadi ada yang kering, ada yang berlebih. Jadi sehingga si lidah itu terlihat seperti peta di dalam selaputnya. Jadi selaputnya itu seperti ada yang enggak, dia seperti sobek. Sebenarnya adalah cairan di tubuhnya itu tidak merata. Lalu seperti lidah yang 15 juga, yaitu lidah yang peta. Jadi ada selaput di samping, kemudian tengahnya kurang, kemudian di sampingnya ada lagi. Kemudian lidah yang ke-16 kita juga lihat adanya lidah yang miring, selaputnya sangat tebal. Dan ujungnya agak merah sedikit dan tidak simetris. Jadi ujungnya agak menyempit, mengecil. Lalu kita lihat lagi lidah yang ke-17. Nah, kita juga melihat lidahnya itu lebar, tapi di tengahnya itu ada lekukan, dan itu lokasi jantung dan paru-paru juga. Lalu lidah ke-18 kita melihat lidah yang sangat penuh dengan selaput lidah yang tebal. Kalau yang di 16 itu dia kecil tinggi, kalau ini lebar gemuk dan sama-sama berselaput tebal. Lalu perubahan yang kita berikan itu biasanya setelah pasien itu menemukan dulu masalahnya, lalu kita memberikan sebuah solusi. Tapi di webinar hari ini saya hanya ingin memberikan beberapa contoh lidah untuk bisa dipelajari dan dilihat di rumah. Apakah lidah saya itu ada yang warnanya berubah, bentuknya, dan lain-lain. Dan ini beberapa hasil terapi pasien. Jadi datangnya pasien itu lidahnya miring setelah kurang lebih 7 bulan ya. Jadi tempat saya lidahnya kembali rata. Ya, sebenarnya dia sekarang masih pengobatan, tapi saya melihat bahwa ini perubahannya signifikan ya. Perubahan yang signifikan pada seseorang itu sangat tergantung pada tekad seseorang. Jadi kalau kita merasa bahwa kondisi tubuh kita penting, ya kita jangan berharap bahwa perubahan itu cepat. Banyak orang berpikir bahwa pengobatan Chinese TCM itu perlu jangka panjang. Sebenarnya kita harus tahu juga penyebab perubahan itu yang menyebabkan dia harus belajar bersabar untuk penyembuhan, karena bahwa penyebabnya juga tidak mungkin terjadi dalam 1-2 bulan si lidah itu mendadak menjadi bengkak, miring, tinggi. Itu juga perubahannya pasti bertahun-tahun terjadinya. Nah, kemudian dia berharap ada perubahan, pasti dia juga harus siap mental bahwa perubahan itu tidak bisa terjadi mendadak. Nah, di contoh pertama dan contoh kedua dan contoh ketiga. Nah,
Di contoh yang pertama itu dia sangat tinggi, ya kita bisa lihat tingginya lidah dan miring, kemudian dia kembali lurus dan rata. Lalu contoh kedua, ujungnya melekuk dan sekarang lekukannya itu sudah kembali. Lalu yang ketiga, lidahnya yang otot itu sekarang kembali rata. Nah, contoh lidah yang agak menuju sehat itu adalah contoh lidah yang ketiga ini, yang setelah pengobatan. Jadi sebenarnya setelah pengobatan, lidah kita itu, lidahnya itu tidak penuh. Di saat kita keluarkan lidah, rongga mulut kita itu masih ada. Lalu yang kedua, lidah kita itu tidak lancip, jadi dia bundar. Lalu tengahnya rata, pinggirannya agak tinggi sedikit. Itu adalah syarat dari sebuah lidah yang sehat. Itu yang kira-kira seminar saya hari ini. Jika ada teman-teman atau rekan-rekan ingin bertanya atau membahas, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bu Meriana. Sangat menarik sekali ya. Selama ini kita tidak sadari ya, ternyata dengan lidah kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam tubuh kita. Pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi kami semua tentunya. Saya juga pernah mengalami lidah yang kurang sehat beberapa waktu yang lalu. Bu Meriana, ini ada pertanyaan, ada orang yang sulit tidur. Apakah itu bisa disembuhkan dengan MCM? Ya. Kemudian kanker itu kan penyakit yang menakutkan. Apakah bisa disembuhkan dengan MCM? Ya. Terus satu lagi, untuk menjaga kesehatan, ada yang mengatakan harus makan biji-bijian. Nah, kalau orang flu, apakah bisa dengan biji-bijian? Dan kalau bisa, biji-bijiannya apa? Itu yang pertanyaan yang saya baca di kolom chat. Silahkan, Bu Meriana. Oke, pertanyaan pertama apa ya, Bu? Maaf. Orang yang sulit tidur. Oke. Jadi gini, orang yang sulit tidur biasanya qi-nya tidak lancar. Ya. Sebenarnya sulit tidur itu kita juga harus lihat tingkat dari kesulitan tidurnya. Jika tingkatnya sudah misalnya memakai obat tidur, itu bisa sembuh tapi dia perlu waktu dan dia perlu tekad. Karena otak kita itu punya ketergantungan terhadap obat yang kita konsumsi. Jadi dia harus punya tekad untuk sembuh. Itu sangat saya tekankan di saat dia datang. Tapi insomnia termasuk salah satu yang saya ambil di saat saya menjadi master. Jadi waktu itu dosen pembimbing saya itu ahli saraf, dan tapi yang saya ambil itu sebenarnya tentang bagaimana mengurangi efek samping dari darah tinggi. Tapi saat itu karena di ahli saraf, kita juga banyak membahas tentang insomnia. Jadi sulit tidur itu atau insomnia itu adalah sesuatu yang terjadi karena ketidakseimbangan yin yang. Jadi saat yin-nya itu ingin masuk ke yang dan yang-nya ingin masuk ke yin, itu kita mengalami masalah. Dan di malam hari saat yang-nya itu mau masuk ke yin, itu si yang-nya tidak masuk, sehingga dia kesulitan tidur. Lalu biasanya banyak cara ya dilakukannya. Dan jika sudah konsumsi obat tidur, itu biasanya si otak itu sudah mempunyai ketergantungan.
ketergantungan terhadap obat tidur. Dan pertanyaannya bisa disembuhkan nggak? Saya jawab bisa. Karena banyak banget yang termasuk yang tadi hasil terapi pasien saya yang pertama itu yang lidahnya miring. Dia itu sudah konsumsi obat tidur saat itu. Dan dia untuk lepas itu memang tidak mudah. Tapi tetap kita itu yakinkan dan kemudian dia tekunin dan kemudian ya sekarang dia sudah tidak ada masalah dengan itu gitu. Jadi kalau ditanya bisa enggak, saya jawab bisa. Hanya tingkatannya ya. Tingkatan dari sulit tidur itu kalau dia itu memang sudah konsumsi obat jangka panjang, pertama perlu tekad, kedua memang perlu waktu yang cukup panjang mengembalikan yangnya itu bisa masuk ke yin kembali. Gitu. Lalu yang kedua pertanyaannya apa, Bu? Bu, penyakit kanker. Oke, kanker ya. Kanker itu kan karena adanya sumbatan ya, dan kita itu anggap kanker itu adalah sesuatu yang sulit ya. Kalau di China itu kita lihat juga tingkatan dari masalah kankernya. Biasanya kalau masih 1-2 ya fasenya itu di TCM bisa. Tapi kalau udah 3-4 terus terang ada kerusakan organ yang cukup serius ya. Dan itu tidak mudah. Tapi yang pasti bahwa orang yang sakit kanker biasanya sakit sekali. Ya, punya rasa sakit yang akhirnya mereka akan konsumsi morfin dan lain-lain yang membantu meringankan. Dan di dalam TCM ya, tradisional Chinese medicine itu kita ada cara sehingga meringankan penderitaan pasien. Dia bisa mengurangi konsumsi anti nyeri. Itu kita ada. Jadi saraf-saraf di wajah, di tubuhnya itu kita bikin rileks ya. Jadi ada berbagai cara untuk membuat dia itu bisa menjadi tidak menderita. Penderitaannya bisa berkurang sangat-sangat banyak. Itu yang dibuktikan ya di China itu banyak banget. Dan untuk kalau misalnya TCM dibilang 100% menyembuhkan kanker, tetap kita harus bilang bahwa saat ini kita sangat tergantung daripada kasus per kasus. Dia ada di tahap mana gitu. Jadi nggak semua kita serta-merta bilang kita bisa, tapi yang pasti bahwa dia bisa menunjang penderitaan, mengurangi penderitaan pasien, mengurangi mengkonsumsi obat-obat anti nyeri. Itu yang ada saat ini. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga, biji-bijian, Bu. Apakah biji-bijian itu bermanfaat dan bisa membantu penyembuhan? Misal flu, harus makan biji-bijian apa gitu. Biji-bijian itu cukup luas ya. Saya nggak tahu maksudnya biji-bijian itu apa. Karena ya biji-bijian itu adalah sesuatu yang luas ya. Kita memakai uku. Uku itu artinya biji-bijian dalam 5 warna. Jadi ada hitam, ya seperti ketan hitam. Lalu misalnya jamur hitam, itu juga termasuk dalam membantu ginjal. Lalu ada putih, lalu ada merah, lalu ada kuning, beras kuning, lalu ada hijau kayak kacang hijau gitu. Jadi biji-bijian yang di sini luas sekali. Tapi kalau bilang biji-bijian untuk flu, terus terang flu sendiri juga dibagi antara flu panas dengan flu dingin.
Jadi kita masih membagi yin dan yang terhadap flu. Jadi nggak bisa kita bilang biji-bijian tidak bisa, tapi kita juga tidak bisa bilang biji-bijian bisa. Jika misalnya dia itu flu-nya panas gitu kan, kita cukup memasak kacang hijau tapi tidak terlalu lama, semua airnya diminum, itu juga sangat membantu karena kacang hijau yang direbus tidak lama itu sifatnya sangat dingin dan itu sangat membantu. Tapi kalau kemudian dia ada lembab, kita perlu tambah jali-jali di dalamnya karena jali-jali sifatnya membuang lembab. Lalu kalau misalnya dia tidak dingin, tidak panas, dia dingin, tentu kacang hijau itu tidak cocok. Gitu. Jadi kita masih harus menentukan yin yang dulu. Gitu. Baik sekali ya Bu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan buka kamera, sebutkan nama. Di kolom chat masih ada, Bang. Iya, Pak Aji Joyo, mungkin bisa bertanya langsung, silahkan. Baik, selamat malam. Malam. Saya mau bertanya, itu kan banyak minuman-minuman ya seperti tiang teh, ada juga minuman-minuman untuk memperkuat qi. Apakah kalau kita minum air rebusan seperti jahe, kayu manis, pekak atau bunga lawang, cengkeh dan gula aren itu bisa memperkuat qi? Itu aja, masih. Makasih juga. Nah, tetap kita kembali ke yin yang ya. Jadi qi yang lemah bukan berarti bahwa pasti dingin. Kita harus tahu juga qi yang lemah belum tentu badannya dingin. Jadi memang kalau kita lihat lidahnya itu pucat, ya mungkin jahe dan lain-lain itu yang sifatnya yang itu membantu. Tapi kalau nanti kita lihat badannya lemah, tapi lidahnya juga merah, lalu kita masih perhatikan warna kencing dari warna BAK-nya itu kuning atau tidak. Kalau kita masih ditambah dengan buang airnya lancar atau tidak, hancur atau tidak. Lalu kita masih perlu tahu mencium di dalam penciuman itu kita masih akan tanya buang airnya bau atau tidak. Dan dari itu kita baru menentukan bahwa sesuatu itu cocok atau tidak untuk dia. Jadi nggak bisa sebuah makanan global diminum oleh semua orang. Di dalam Chinese medicine itu kita tidak ada kata satu bahan diminum oleh 1000 umat. Tapi kecuali kayak sebuah penyakit yang sama, kita baru bisa mengeluarkan sebuah resep yang sama. Tapi kalau kita nanti ke individu, kita harus benar-benar tahu bahwa tidak ada obat yang sama, walaupun keluhannya sama. Misalnya sama-sama datang dengan flu, obatnya bisa beda. Kenapa? Karena yang satu datang flu-nya itu badannya dingin, ya kan? Terus gemeteran. Terus yang satu nggak dingin, kepanasan. Obatnya udah pasti beda. Karena kita masih melihat yin yang dalam hal itu. Jadi kembali ke individu. Kalau saya bilang bahwa jika Anda minum sesuatu, lalu Anda merasakan itu lebih baik, Anda boleh lanjutkan. Tapi kalau kata orang bahwa itu baik, tapi di saat Anda minum, Anda tidak merasakan ada perubahan, saya anjurkan untuk tidak melakukannya. Itu jawaban saya. Baik, makasih. Sony, mungkin tadi yang bertanya biji-bijian, Sony, kalau mau ada yang lanjut ditanya, Son. Ya, kalau dikaitkan dengan buku itu apa aja ya bijinya? Apa?
kalau tadi kan dikaitkan dengan apa biji-bijian dikaitkan dengan uku ya. Uku ya. Nah, itu apa aja ya biji-bijinya? Jadi apakah bijinya itu kita berpatokan dengan warna saja atau kita ada penggolongannya yang lain lagi? Uku itu berarti 5 warna. Jadi 5 Jadi warna. dikaitkan dengan warna saja ya. Ya, jadi kacang hitam itu kan nanti kita masuk ke atau wijen hitam, lalu nanti ada wijen putih, lalu ada beras putih, lalu ada beras kuning, lalu ada beras merah. Jadi uku itu adalah 5 warna yang mewakili nanti 5 organ. Jadi memang yang diperhatikan adalah warnanya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Saya mau tanya itu. Ada Han siapa Han? Sama pakai Samsung apa nih? Samsung siapa ini? Saya boleh tanya, Bun Tentang Lucia? pengobatan TCM ya? Saya boleh tanya? Boleh, silakan Bun Anuraga. Ya, terima kasih. Ini kan kita bicara tentang bagaimana kita mengenali gejala sakit kita melalui lidah ya. Apakah ketika kita melihat lidah itu, sebelumnya lidah itu harus dibersihkan lebih dahulu atau lidah itu apa adanya? Karena kalau tadi saya lihat di gambar-gambar, kadang-kadang mungkin lidah itu kan juga perlu dibersihkan sehingga nggak terlihat putih-putih ya. Kalau misalnya terlihat putih-putih gitu nanti kan bisa dianggap ada sesuatu kelainan atau gimana. Jadi sebaiknya lidah itu dalam kondisi bersih atau ya apa adanya itu, Vincent? Sebenarnya walaupun setiap hari kita membersihkan lidah, kalau kondisi badannya itu lembab, tetap aja setiap hari selaput itu akan ada. Jadi sebenarnya nggak perlu dibersihkan. Oh, Jadi jadi apa selaput, adanya gitu ya? ya betul. Itulah yang jadi kita mengambil diagnosa sesuai dengan kondisi kita, tubuh kita apa adanya. Jadi walaupun misalnya banyak orang kan menganggap bahwa wah setiap pagi saya kerok lidah saya supaya bersih. Iya. Tapi besok pagi juga lidah itu tebal lagi kalau memang dia sifat badannya lembab. Tapi kalau memang badannya tidak lembab, dia tidak akan timbul walaupun kita itu makan atau apa, dia tetap tidak akan timbul. Jadi membersihkan lidah itu tidak ada manfaatnya sama sekali sebenarnya. Justru dia adalah cermin dari kondisi tubuh kita saat itu. Oh, berarti kalau warna lidah ada warna putih-putih itu belum tentu itu menunjukkan bahwa apa kita sakit atau bagaimana, Vincent? Lidah yang putih menandakan lembab. Selaput lidah yang tebal itu menandakan adanya lembab di tubuh kita. Berarti Jadi, dalam kondisinya nggak sehat berarti? Betul. Oh. Ya, betul. Jadi lidah itu lembab dan lengket, biasanya selaputnya putih, lalu nanti makin lama dia akan menjadi kuning. Jadi awalnya itu putih tipis, dasarnya itu memang kita perlu ada selaput. Tapi selaputnya itu sangat bening, jadi hanya seperti melapisi, itu lidah yang sehat. Kemudian timbul selaput yang tebal, kemudian selaput itu makin hari akan makin kuning, dan itu tingkat dari lembab. Jadi ada lembab yang dingin, ada lembab yang panas. Kalau dia sudah kuning, itu tandanya lembab panas. Artinya kalau gitu diagnosis melalui lidah itu
bukan untuk mengetahui sebuah penyakit secara spesifik ya, tapi lebih kepada adanya kelainan di organ ya. Betul. Jadi penyakit secara spesifik itu di TCM itu beda. Jadi kalau misalnya kita melihat dia ada di organ apa, biasanya penyakitnya ada di situ. Gitu. Walaupun jadi gini, Zhong-i itu kita bagi ya, Sang-i, Zhong-i, Xia-i. Jadi seorang tabib atau seorang sinsa itu disebut Zhong-i. Jadi tidak Sang-i. Jadi Zhong-xia itu kita ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau seorang Sang-i itu adalah seorang yang bisa merubah sebuah negara, itu disebutnya Sang-i. Seorang yang bisa merubah banyak hal, ya apapun caranya, itu nanti dia disebut Sang-i. Tapi kita itu masih masuk dalam Zhong-i. Zhong-i itu fungsinya apa? Zhuiping, mengobati yang belum sakit. Tidak tunggu sakit. Nah, Zhong-i itu fungsinya di situ. Dan kita itu ada banyak orang yang ya Jiankang. Ya Jiankang itu apa? Tidak sakit juga tidak sehat. Dibilang sakit enggak, dibilang sehat juga enggak. Dia punya keluhan, tapi sewaktu di tes mungkin ini itu nilainya cukup baik gitu. Jadi tidak menemukan sesuatu masalah serius, tapi dia sudah mulai dengan keluhan. Nah, keluhan-keluhan seperti itu masuk di Zhong-i. Jadi kita sudah bisa membetulkan sebelum itu menjadi buruk. Itu fungsinya Zhong-i. Kalau Xia-i, pengobat bagian bawah itu biasanya ya ngobatin orang yang sudah sakit gitu. Jadi kenapa di TCM menganggap kita itu Zhong-i, kita memang ada di mengobati orang yang belum sakit biasanya ya. Bukan berarti kalau udah sakit kita nggak ngobatin ya. Tapi biasanya kita bisa melihat sebuah perkembangan sebelum seseorang menjadi benar-benar sakit, kita sudah tahu oh nanti dia akan seperti apa. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara tadi ada pertanyaan tentang kanker, apakah bisa dilihat gejala awalnya melalui diagnosis lidah? Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, orang kalau seperti tadi saya mengeluarkan lidah yang ungu gitu ya, itu biasanya dia sudah mempunyai masalah. Jadi dia sudah banyak mempunyai hambatan. Jadi kita bilang semua orang mempunyai sel cancer, tapi sel cancer itu berubah atau tidak, itu benar-benar kita bisa lihat dari lidah. Jika lidah itu dikeluarkan sudah mulai ungu, apalagi ungunya sudah kelihatan sangat jelas, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan dia ada kanker, hanya kadang kan belum terdiagnosa, bisa-bisa stadium 4 baru terdiagnosa. Itu sesuatu yang kita tahu bahwa dia di badannya sudah ada sumbatan. Kemudian saya juga tadi mengeluarkan sebuah lidah yang miring, tekuk ke belakang, dan ungu. Itu pasien saya yang dia ada masalah kanker di paru-paru. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita bisa tahu kanker enggak, sebenarnya kita bisa tahu banyak hal dari lidah. Jadi misalnya lidah yang miring. Nah ini nomor 11. Dia adalah pasien saya yang punya masalah di paru-paru. Jadi dia ada benjolan di paru-paru. Di situ kita bisa melihat bahwa kita lihat warnanya ya, ujungnya itu lokasi paru-parunya itu gelap, bermasalah. Jadi kalau dibilang
kita bisa melihat, ya sebenarnya bisa. Di saat kita, biasanya kalau saya melihat pasien itu datang, lidahnya sudah miring, walaupun dia belum stroke, saya sudah wanti-wanti, hati-hati. Kenapa bisa miring? Adalah otak kanan dan otak kiri sudah tidak seimbang. Jadi kalau otak kanan dan otak kiri kita sudah tidak seimbang, si lidah itu akan miring. Walaupun dia belum stroke, walaupun dia mungkin 10 tahun lagi atau sekian, tapi di saat ini dia sudah punya indikasi dan kita sudah tahu, dan biasanya mereka juga jauh lebih hati-hati karena ya sudah terlihat. Masalah kapan kita tidak bisa jawab sih, karena bisa aja nanti kalau misalnya dia merubah pola hidup, melakukan pengobatan, melakukan semua hal, terus lidahnya kembali lurus. Karena untuk meluruskan lidah juga bukan hal yang sulit, yang penting dia benar-benar fokus, mau melakukan dengan serius, lidah itu bisa kembali lurus. Ya, baik Sinsa, terima kasih. Sama-sama. Bahkan yang lain di chat ada dikatakan ada pengobatan orang kanker sembuh dengan TCM, Bu Mariana, dengan merubah pola-pola makan. Apakah ini memungkinkan? Dan ditanyakan, di mana? Ada penderita kanker itu menyatakan sembuh dengan TCM, dengan merubah pola makan. Apakah bisa? Ya, kalau menurut saya ya tetap stadiumnya berapa. Kita harus lebih spesifik menjelaskannya. Ya, kita itu bukan serba bisa, tapi kita harus tahu stadium dari si cancer itu ada di mana. Ya, dari guru-guru saya ada guru yang ahli cancer di China, dan saya juga mengikuti banyak pelatihan dia, lalu mengikuti semua ini. Memang banyak di China yang sudah divonis, kemudian kansernya terkontrol. Terkontrol artinya dia bisa hidup seperti orang biasa dan tidak ada yang ini. Tapi kalau dibilang sembuh itu relatif banget. Jadi misalnya orang yang orang kanker itu dia harus benar-benar menjaga pola makan ya, karena makanan-makanan tertentu akan memicu si sel kanker untuk hidup. Tapi selain pola makan sebenarnya banyak hal yang harus dia tahu, bahwa pola pikir, pola hidup, lalu bagaimana dia menanggapi semua masalah. Itu karena organ-organ tubuh itu perlu dibetulkan. Kalau dibilang hanya pola makan tanpa pengobatan yang jelas, saya bisa jawab kayaknya agak sulit. Karena pola makan seperti apa? Apakah seorang itu hanya boleh makan makanan A sepanjang hidup? Apa dia akan melakukan dengan baik? Itu masih kita tidak tahu gitu loh. Jika dibilang dia sembuh, tapi begitu nanti dia berubah pola makannya, dia akan kembali ini. Itu saya juga terus terang penelitiannya tidak terlalu signifikan ya untuk bahwa kanker itu bisa sembuh dengan pola makan. Biasa kanker itu kita harus lihat banyak. Yang pertama adalah 3 hal yang wajib kita tahu, bahwa adalah selasui. Jadi apa yang dia makan, lalu bagaimana buang airnya. Jadi lalu tidurnya seperti apa. Jadi jika hanya karena pola makan aja, itu kayaknya kurang. Jadi harus nanti kita perhatikan buang airnya seperti apa.
lalu tidurnya seperti apa. Dan 3 hal ini harus konsisten dan baik. Mungkin jangka panjang kansernya akan membaik. Tapi bukan berarti bahwa dia bisa dalam sekejap sembuh. Karena harapan sembuh itu perlu perjuangan untuk bersabar. Kita harus tahu bahwa sebenarnya kanker itu adalah sesuatu yang hidup di sel-sel hidup itu karena dia sudah berubah. Dan saat dia berubah itu kita harus punya cara supaya si sel itu tidak berkembang biak. Dan berbagai cara kita lakukan. Gitu. Bukan hanya pola makan. Gitu. Ada pertanyaan Bu Meriana, makanan yang mengandung glukosa atau gula, apakah mempercepat perkembangan sel kanker? Itu betul. Itu betul. Jadi gula itu memang mempunyai sifat keasaman yang tinggi dan di dalam banyak penelitian tentang itu. Jadi memang sel-sel tubuh kita itu akan mempengaruhi kondisi tubuh. Ya, jadi gula itu akan membuat sel tubuh kita itu cepat mati. Ya, karena dia asam, sifatnya asam. Jadi rasanya manis tapi sifatnya asam. Jadi karena sifatnya asam ini, gula yang banyak itu benar-benar sebuah bumerang. Oleh karena itu sebenarnya gula itu bukan sesuatu yang baik. Makanya sekarang dikembangkan stevia. Jadi daun stevia ada penelitiannya bahwa dia itu bukan hanya rasanya manis, dia punya stevianol yang dapat membantu fungsi liver. Jadi mengobati orang yang punya penyakit liver gitu. Jadi nanti perubahan zaman akan membuat orang itu meninggalkan gula sebenarnya. Bu Meriana, ada pertanyaan lagi. Pengobatan TCM di masa di Indonesia, apakah sulit untuk memperoleh izin praktek? Kemudian memperbaiki Qi dengan metode Qigong, apakah termasuk bagian dari TCM? Untuk izin praktek itu betul. Jadi kita perlu kuliah ya. Jadi nggak bisa lagi PCM itu dengan kursus. Dulu itu PCM hanya perlu kursus, tapi sekarang kita benar-benar harus kuliah supaya secara resmi terdaftar di Depkes. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik bisa belajar di universitas-universitas di Indonesia yang sekarang banyak mulai berkembang yang menggunakan teknik akupuntur dan herbal. Kalau mengenai Qigong, itu juga betul. Hanya masalahnya adalah teknik Qigong itu kan macam-macam. Ya, teknik Qigong seperti apa yang bisa memperbaiki kesehatan, itu kita harus perdalam dulu. Mungkin jika teman-teman itu tertarik belajar tentang meditasi dan Qigong, saya ada teman yang bisa memaparkan cara belajar meditasi. Jadi meditasi dengan melatih Qi untuk kesehatan menjalankan meridian. Nah itu jadi di depan kita itu ada renmai, belakang kita ada tumai. Renmai dan tumai kita itu harus tembus. Jika renmai dan tumai kita itu tidak tembus, Qi itu tidak nyambung. Dan latihan-latihan renmai tumai itu yang akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat. Jadi kalau bilang belajar Qigong untuk kesehatan, itu betul.
Dan melatih qi adalah sebenarnya kewajiban setiap orang ya. Karena energi tubuh kita itu akan terkuras banyak. Seperti kita yang dari pagi bicara sampai malam. Itu qi yang kita keluarkan itu luar biasa banyak. Lalu bagaimana kita melatih qi kita itu kembali, kayak restore qi itu tentu kita harus ada caranya. Dan restore qi itu macam-macam ya. Bisa latihan qigong, bisa dengan tidur, bisa dengan berbagai macam cara. Dan itu saat kita bangun tidur, kita harus bisa merasakan bahwa kita itu dalam kondisi segar. Jadi jika kita itu dianggap, oh tidur saya tidak bermasalah, tapi di saat kita bangun tidur kok kayaknya masih capek ya, kayaknya kurang ya, itu kita udah tahu qi kita itu tidak tersimpan dengan baik gitu. Atau di saat kita lakukan sebuah kegiatan, kita merasa kok lebih capek, lebih mudah lelah daripada orang lain, itu berarti kita tahu bahwa qi tubuh kita itu sudah bermasalah. Dan memang berbagai cara ya menjalankan qi kita itu. Salah satunya memang qigong itu. Bu Meriana, ada pertanyaan lagi dari Changlao Hendra. Apakah madu asli itu aman bagi orang yang diabetes dan bagus untuk lambung hati? Terima kasih. Terus ada lagi nih, mungkin bisa sekalian dijawab. Apakah TCM bisa membantu dalam menurunkan berat badan? Dengan cara apa? Akupuntur, pijat, atau pakai herbal? Banyak ya Bu ya pertanyaannya. Kalau bicara tentang madu, ya terus terang tanda kutip asli ya. Jadi sebenarnya madu yang asli aman untuk orang diabetes, tetap madu itu mengandung gula. Ya, jadi kalau orang diabetes boleh minum madu enggak? Saya bilang boleh, tapi tidak setiap hari. Ya. Lalu madu seperti apa? Biasanya saya cenderung bahwa kita harus tahu keaslian madu itu sampai di mana. Karena madu sendiri itu selain ini dia juga bisa mengandung bakteri. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih prefer makan madu manuka yang ada mengandung sedikit antibiotik. Jadi dia bisa menghindari bakteri. Ya. Kalau madu-madu yang terus terang prosesnya kurang, itu bisa juga bukannya malah membaik, tapi malah tidak baik. Gitu. Jadi juga madu-madu sekarang itu kan si lebah itu dikasih hidup di misalnya pohon jati, lalu madunya pahit nantinya, lalu pakai di bunga lengkeng, nanti wangi lengkeng, lalu di bunga-bunga tertentu sampai ke madu hutan, nanti si madu itu banyak bahkan bunga-bunga dari hutan, lalu rasanya beda lagi. Tapi intinya bahwa madu asli buat orang diabetes, saya malah cenderung suruh pakai stevia. Karena stevia itu ada penelitian yang aman untuk orang diabetes. Jadi madu itu terus terang dia masih glukosanya tinggi. Tapi kalau misalnya tetap mau konsumsi, saya anjurkan bahwa jaga jumlahnya ya, tidak dilakukan setiap hari. Dan tetap kita harus beli yang kualitasnya baik, artinya tidak tercemar oleh bakteri. Lalu kalau pelangsingan, tetap sama, bahwa kondisi tubuh kita itu harus baik, tubuh kita langsing dengan sendirinya. Saya juga melakukan banyak
pelangsingan di klinik saya. Tapi saya tetap betulkan yin yang-nya. Karena tidak bisa serta-merta itu orang itu jadi kurus. Kalau seperti kita lihat di semua teknik pelangsingan medis, pelangsingannya cepat. Tapi nanti dia akan kembalinya juga cepat. Kenapa? Karena dia itu pemaksaan. Dia mengurangi cairan di tubuh kita, terus kita kurus. Tapi begitu kita tidak memakai bahan itu, ada yang mau setelah konsumsi jadi tidak baik tidurnya, ini itu pemaksaan seperti itu ya memang kita jadi kurus, tapi yin yang kita jadi bermasalah. Jadi pelangsingan yang saya lakukan itu selalu saya betulkan yin yang-nya. Yin yang-nya dibetulkan, dia langsingnya itu tidak bisa cepat, tapi aman. Jadi intinya tidak akan biasanya kalau dia ada turun, dia nggak akan seperti yoyo gitu, bolak-balik. Jadi pelangsingan yang dia lakukan itu tidak cepat, tapi hasilnya bagus. Gitu. Tapi memang yang namanya pelangsingan tetap harus tekad. Jadi tidak bisa seperti sebuah rumah yang kotor, suruh orang bersih-bersih, tapi tetap masukkan barang-barang kotor ke dalam rumah itu. Jadi dalam pelangsingan itu harus ada tekad, karena pelangsingan itu adalah membuang racun tubuh. Jadi saat racun itu dibuang, kita tidak boleh lagi memasukkan racun ke dalam tubuh. Itu aja sih, Bu. Joseng Yuling tadi ketik di kolom chat, mungkin kalau mau bertanya langsung silahkan. Dia bertanya gini, Bu, apakah asam lambung bagaimana supaya cepat sembuh? Asam lambung itu penyebabnya sangat banyak. Ya. Asam lambung itu nanti kita mau lihat buang airnya seperti apa. Juga pola makannya seperti apa. Lalu masalahnya di mana. Jadi nanti tetap saya kembali lagi ke yin yang. Kalau dibilang cepat, terus terang ya harus tahu dulu kenapa dia asam lambung. Jadi penyebab asam lambung itu banyak sekali. Kita nggak bisa bilang karena sesuatu hal terus dia asam lambung. Penyebabnya banyak sekali. Ya, ada orang yang asam lambung karena buang airnya tidak lancar. Jadi bagian ususnya itu sangat panas, terus Qi-nya naik ke atas, dia berbalik. Ya, nanti kita lihat di lidah. Nah, kenapa dia asam lambung? Asam lambungnya itu karena dingin, kita biasa hangatkan. Kalau asam lambungnya karena panas, ya kita buang panasnya. Jadi asam lambung sendiri, intinya semua pengobatan kita itu masih tergantung pada yin yang. Jadi kalau yin yang seseorang stabil, boleh dibilang masalah tubuh itu pun akan hilang dengan sendirinya. Sangat menarik sekali ya. Waktunya mungkin sudah habis ya. Oh iya, mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk berobat dengan Bu Meriana silahkan diberitahukan Ibu prakteknya di mana. Jadi teman-teman yang punya masalah dapat berobat langsung ke Ibu Meriana. Saat ini saya praktek di Plaza Kemang 88 ya. Jadi Jalan Kemang Raya, lantai 2, nomor 2A1. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang tertarik bisa masuk ke IG saya. Di situ ada kontak number, WhatsApp saya ya. Nah, IG saya Klinik Akupuntur Meriana, atau teman-teman jika ingin membaca sesuatu tentang kesehatan, bisa buka website saya. Di situ juga ada tulisan tentang kesehatan yang bisa dibaca.
sangat menarik sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ternyata tidak mudah ya untuk menjadi sehat. Tentunya Bu Meriana ini juga sudah mempelajarinya, bukan untuk waktu yang singkat ya Bu ya. Dan semoga ilmu yang Ibu punya ini bisa bermanfaat bagi umat manusia. Lain waktu kita moga-moga bisa ketemu lagi ya Bu Meriana, karena masalah kesehatan ini sangat kompleks ya, sangat banyak sekali. Dan kita sangat senang sekali karena tadi berkali-kali dijelaskan semua ini adalah yin yang ya, yin yang. Nah, yin yang ini juga salah satu dari ajaran agama Konghucu yang ada di I Ching. Jadi umat agama Konghucu tentunya harus lebih banyak mempelajari tentang keseimbangan, sehingga keseimbangan dalam tubuh ini juga bisa terjaga dan kita bisa menjaga kesehatan. Begitu ya Bu Meriana ya. Nah, silahkan Bu Meriana untuk closing statement. Terima kasih banyak ya atas waktu yang diberikan oleh Pak Ratin kepada saya untuk berkenalan dengan rekan-rekan semua di sini. Sebenarnya kesehatan itu walaupun memakai yin yang, tapi terus terang dia lintas agama. Artinya yin yang di sini tidak memihak ke agama apapun. Yin yang itu adalah sesuatu yang ada di alam semesta ini yang mengikuti kita dari kita lahir hingga nanti kita meninggal. Karena kita terikat oleh waktu, terikat oleh situasi, setiap hari waktu berjalan, pagi, siang, malam, kita terikat oleh yin yang. Oleh karena itu perubahan tubuh kita itu pun sangat tergantung pada yin yang kondisi. Jadi bisa seseorang itu sehat karena dia sudah mengikuti waktu yin yang, seperti tidur pada waktunya, istirahat pada waktunya, makan pada waktunya, dan berpikir yang tepat pada waktunya gitu. Dan mungkin perubahan-perubahan lidah ini bisa sebagai pengetahuan kita bahwa tubuh kita sudah mulai bermasalah, dan yang bisa mengetahui kita sehat atau tidak itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa membantu, orang lain hanya bisa memberikan informasi. Jadi perlu diri kita sendiri yang disiplin terhadap diri supaya yin yang tubuh kita itu stabil. Itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa membahas lebih dalam tentang ilmu-ilmu TCM. Terima kasih. Baiklah,